Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Hikamal Asror. Saya di sini akan mempresentasikan materi 1 dari tugas Bapak Bambang di mata kuliah Pancasila. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota di kelompok saya, yakni pertama Eka Rizky Wahyuni, kedua diri saya sendiri Andika Hikamal Asror, ketiga Ahmad Sofi Maulana, dan keempat Saiful Farhan. Dalam materi satu yang kita terima berjudul Pancasila dalam Lintasan Sejarah. Titik 2, lahirnya semangat nasional, BPUPKI dan PPKI. Dalam judul yang kita terima, yang kita pikirkan dalam judul ini, yakni segala sesuatu, entah itu lahirnya semangat nasionalisme ataupun BPUPKI ataupun PPKI dalam ranah sejarah Pancasila. Oke, langsung saja. Di sini saya bertugas untuk mempresentasikan tentang sub judul 1, yakni sejarah umum lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum itu, jauh sebelum pembentukan Pancasila dilakukan, ada beberapa hal yang sedikit menyangkut pautkan BPUPKI dan PPKI di dalamnya. Langsung saja, dalam rumusan masalah kita memiliki 3. Pertama, yakni bagaimana sejarah umum lahirnya Pancasila. Kedua, bagaimana keberadaan BPUPKI dan PPKI dalam sejarah perumusan Pancasila. Dan ketiga, bagaimana bentuk semangat nasionalisme rakyat Indonesia yang berkontribusi dalam perumusan dan pembentukan Pancasila. Di sini saya akan memperjelas rumusan masalah 1, yakni sejarah umum lahirnya Pancasila. Dalam sejarah awal pembentukan Pancasila sebagai dasar negara diprakarsai oleh melemahnya kekuatan Jepang dalam peperangan Pasifik pada tahun 1944. Dari itu, ada beberapa perjanjian yang dibuat oleh Jepang kepada bangsa Indonesia hanya untuk meyakini bahwa Jepang tidak akan kalah dalam perang tersebut. Baik, salah satu contohnya adalah janji kemerdekaan yang diberikan Jepang kepada Indonesia pada tahun 1944. Pada tanggal 18 Juli, Perdana Menteri Hideki Tojo terpaksa mengundurkan diri dan digantikan oleh Perdana Menteri Koiso Kuniaki dalam rangka menarik simpati bangsa Indonesia agar lebih meningkatkan bantuannya baik dalam moral maupun materi. Maka dalam sidang istimewa ke-8 Parlemen Jepang pada tanggal 7 Desember 1944, Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa negara-negara yang ada di bawah kekuasaan Jepang diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Janji kemerdekaan ini sering disebut dengan istilah deklarasi Koiso. Jika dilihat sekilas, janji kemerdekaan yang diberikan Jepang lebih seperti dusta belaka karena hanya untuk meyakini bangsa Indonesia bahwa Jepang tidak akan kalah. Tapi sebenarnya janji kemerdekaan itu adalah clue pertama bahwasanya Jepang sudah tidak kuat lagi dalam peperangan Pasifik tersebut. Selanjutnya, sejak saat itulah pemerintah Jepang memberikan kesempatan pada bangsa Indonesia untuk 1. Mengibarkan bendera merah putih Indonesia berdampingan dengan Hinomaru, yakni bendera Jepang. Begitu pula dengan proses menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setelah lagu Kimigayo, yakni lagu kebangsaan Jepang. Di satu sisi, ketika pemerintah Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia, di sisi lain Jepang mempersiapkan beberapa ribu pasukan untuk memperkuat pasukannya di perang Pasifik pada saat itu dengan nominal 50.000 orang yang diilhami oleh pasukan kamikaze Jepang yang jumlahnya 50.000 orang. Yang 50.000 orang lagi yakni barisan pelajar Shui Shintai dan barisan berani mati jika kutai yang siap diterjunkan pada perang
Pasifik pada tahun 1944 tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang BPUPKI dan PPKI serta peran dua lembaga tersebut untuk lebih jelas bagaimana Pancasila atau dasar negara kita tersebut. Dan untuk subjudul yang kedua dan ketiga akan disampaikan oleh anggota dari kelompok saya yang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Rizky Wahyuni dan di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan BPUPKI dan perannya dalam proses perumusan Pancasila. Oke, langsung saja. BPUPKI itu apa? Jadi BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, di mana BPUPKI sendiri adalah badan bentukan Jepang yang bertugas untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi BPUPKI sendiri itu beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Dan BPUPKI sendiri dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chosangiin, di mana pada waktu pelantikan ini bertepatan dengan ulang tahunnya Jenderal Kaisar Hirohito. Oke, jadi untuk yang kedua kita membahas tentang apa sih peran BPUPKI dalam perumusan Pancasila itu. Jadi BPUPKI sendiri mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Tapi yang kita bahas di sini adalah sidang pertama BPUPKI, yakni sidang untuk menentukan usul-usul untuk menjadi dasar negara Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, di mana pada sidang tersebut ada 3 tokoh yang mengajukan asas-asas sebagai dasar negara, di mana setiap orang mengajukan 5 asas. Dan siapa saja? Yang pertama itu adalah Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengajukan pendapatnya tentang asas-asas kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua disusul oleh Dr. Supomo. Dr. Supomo menyampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno, di mana Insinyur Soekarno mengusulkan asas-asas kemerdekaan, mengusulkan usulan kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Di mana kalian bisa baca usulan-usulannya tepat pada makalah kita yang sudah kita share sebelumnya, oke? Jadi untuk proses perumusan Pancasila, BPUPKI mengadakan sidang. Jadi BPUPKI itu mengumpulkan pendapat-pendapat atau usulan-usulan dari 3 tokoh tersebut. Dan untuk selanjutnya itu adalah peran PPKI, dan PPKI ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menerangkan tentang bagaimana peranan BPUPKI dan PPKI dalam sejarah perumusan Pancasila. Mengenai BPUPKI, peranan dalam sejarah perumusan Pancasila sudah diterangkan langsung oleh saudari Eka Rizky Wahyuni sebelumnya, dan saya akan meneruskan tentang keterangan PPKI dalam sejarah perumusan Pancasila. Di sini saya mengambil poin-poin penting mengenai PPKI yang akan saya terangkan, yaitu yang pertama pengenalan dasar tentang PPKI. Yang nomor 2, tujuan PPKI itu dibentuk. Yang nomor 3, sidang PPKI serta pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pengenalan dasar tentang PPKI. Di sini pasti timbul pertanyaan. Yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan PPKI? Yang nomor 2, kapan dibentuknya PPKI? Dan yang nomor 3, siapa ketua dan
anggota dalam PPKI. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mengenai dua badan ini, BPUPKI dan PPKI, itu adalah dua badan bentukan Jepang. Jadi sama-sama dibentuk oleh Jepang. Semula untuk menjinakkan kaum pergerakan. Dua badan itu berperan merumuskan dasar negara. Jadi tugasnya sama. Pada hari yang sama, pembubaran BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 langsung dibentuk badan baru bernama PPKI ini, atau yang dikatakan Dokuritsu Zunbi Inkai oleh orang Jepang. Jepang mau tidak mau harus melanjutkan janji-janjinya karena keadaan yang semakin gawat. Yang dimaksud keadaan semakin gawat di sini karena sebelum tanggal 7 Agustus 1945, yaitu tanggal 6 Agustus, kota Hiroshima itu mengalami musibah, yaitu dibom atom oleh Amerika Serikat. Dan itu sebagai tanda bahwa berakhirlah Perang Dunia Kedua. Berbeda dari BPUPKI yang masih melibatkan orang Jepang. Seluruh anggota PPKI adalah orang Indonesia. Bedanya kalau keanggotaan BPUPKI didasarkan atas latar belakang ideologis. Orang-orang yang mengisi formasi PPKI dipilih dengan dasar kedaerahan. Nah, pertanyaannya, siapa saja anggota PPKI dan siapa pemimpinnya? Anggota awal PPKI ada 21 orang, terdiri dari 12 orang Jawa, 3 orang Sumatera, 2 orang Sulawesi, 1 orang Kalimantan, 1 orang Nusa Tenggara, 1 orang Maluku, dan 1 orang peranakan Tionghoa. Dengan Soekarno sebagai ketuanya. Namun tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan PPKI itu sendiri merekrut 6 orang lagi sehingga totalnya menjadi 27 orang. Poin yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu tujuan PPKI itu dibentuk. Jadi PPKI dibentuk tujuannya itu untuk mempercepat semua upaya persiapan terakhir bagi pembentukan sebuah pemerintah Indonesia merdeka. Sementara tugasnya antara lain yang nomor 1 itu meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati di level BPUPKI sebelumnya. Yang nomor 2 mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang, dan yang nomor 3 menyusun segala sesuatu terkait tata negara setelah Indonesia merdeka nanti. Poin ketiga yaitu sidang PPKI serta pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil sidang PPKI serta pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 semua anggota PPKI itu diundang. Jadi diundang untuk melaksanakan sidang guna menetapkan Undang-Undang Dasar serta memilih presiden dan wakil presiden kala itu. Dalam persidangan itu terdapat beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, hasil Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang hasil sidang 2 BPUPKI. Waktu itu ada 4 perubahan yang disepakati. Di antaranya saya sebutkan cuma 1 saja. Nanti kalau ada yang bertanya, nanti ada sesi tanya saya jawab. Yang nomor 1 itu kata muqaddimah yang diganti dengan kata pembukaan. Itu yang nomor 1. Di antaranya itu. Perubahan-perubahan yang cukup mendasar ini dikaji oleh Dr. Handes Muhammad Hatta. Setelah menerima tamu seorang opsir Keigum Jepang, opsir tersebut memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik di daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang di Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan rumusan 7 kata dalam silah pertama Piagam Jakarta. Apabila tetap dipertahankan, mereka lebih memilih untuk keluar dari Indonesia. Disitulah para pengemuka berpikir lagi untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan.
serta kemerdekaan yang telah susah payah diperjuangkan, Dr. Andes Muhammad Hatta bermusyawarah dengan Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimico, Teuku Hasan, dan Wahid Hasim. Kemudian setelah kesepakatan sudah selesai, tercapailah kesepakatan untuk menghapus 7 kata kunci dalam sila pertama agar tidak terjadi perpecahan di antara masyarakat. Dengan perubahan-perubahan itu terutama dalam pembagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka rumusan dasar negara Pancasila yang nomor 1 itu ketuhanan yang Maha Esa, yang nomor 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, yang nomor 3 persatuan Indonesia, yang nomor 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sampai sekarang itulah sila yang sudah disepakati. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Farhan. Saya dari kelompok 12 dengan NIM 204 101 06006. Baik, kali ini kami di sini akan meneruskan rumusan masalah yang nomor 3. Bagaimana sih bentuk semangat nasionalisme rakyat Indonesia yang berkontribusi dalam perumusan dan pembentukan Pancasila? Tanda tanya. Baik, sebelum saya melanjutkan rumusan masalah yang nomor 3 tersebut, saya ingin bertanya kepada audiens. Apakah kalian sudah mengerti apa itu yang dinamakan dengan nasionalisme? Jika jawabannya ya, maka saya akhiri presentasi kali ini. Tapi jika jawabannya tidak, maka saya akan melanjutkan. Baiklah, saya akan melanjutkan apa itu pengertian nasionalisme terlebih dahulu. Jadi yang dinamakan dengan nasionalisme ialah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Itu yang dinamakan dengan nasionalisme. Baik, kita lanjut kepada poin 1, yang mana inilah adanya semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Kenapa adanya semangat nasionalisme rakyat Indonesia? Poin yang pertama, karena adanya dasar negara yang dimiliki bangsa Indonesia, karena semangat para pahlawan dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kesimpulan dari poin pertama ini, karena adanya semangat para pahlawan di dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Itu poin pertama untuk semangat nasionalisme. Untuk poin yang kedua, kenapa adanya semangat nasionalisme? Itu karena adanya semangat yang dimiliki para pahlawan merupakan salah satu bukti cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia. Nah, poin yang kedua ini sangat sama dengan pengertian nasionalisme yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk poin yang ketiga, itu kenapa adanya semangat nasionalisme? Bagaimana sih bentuk nasionalisme? Itu untuk poin yang ketiga, karena adanya bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan yang diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari para penjajah. Itu untuk poin yang nomor 3. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.